Halo Rebahaners, balik lagi di channel paling rajin pas rebahan. Hari ini kita akan ngebahas kisah dua monster yang dulunya bukan siapa-siapa, cuma mahasiswa cupu, tapi akhirnya jadi pegawai terbaik di dunia penakut-nakutan. Siapa lagi kalau bukan Mike Wazowski dan James P. Sullivan dalam film Monsters University. Ini bukan sekadar film animasi cuy. Ini adalah kisah tentang ambisi, perjuangan, dan yah, monster unyu yang pengen jadi serem. Cus, kita mulai dari awalnya dulu. Ceritanya dibuka di SD Monster. Ada tur ke perusahaan nakut-nakutin legendaris, Monsters Inc. Dan ada satu makhluk kecil berbentuk bola mata jalan kaki, Mike Wazowski. Anak ini beda sendiri. Kecil, ijo, matanya satu, tapi semangatnya 11-12 sama Naruto. Walau cuma ikut tur, dia malah nyelinap ke lantai kerja. Gokil. Dia ngelihat monster profesional masuk ke pintu anak manusia dan balik dengan energi. Dan sejak saat itu, Mike punya tekad. Aku harus kuliah di Monsters University dan jadi scarer. Murid-murid lain. Hah? Lu? Yang kayak permen rasa kiwi itu? Tahun demi tahun berlalu, Mike keterima di Monsters University. Yes, universitas impian, jurusan impian, dan semangat yang membara kayak Indomie level 10. Tapi dari awal masuk, Mike udah jadi korban perbedaan kasta monster. Mukanya nggak serem, badannya kecil, suara cempreng. Pokoknya kayak mahasiswa abadi yang sering dikira adik tingkat. Di sisi lain, muncullah sang rival, James P. Sullivan alias Sully, monster gede, berbulu biru ungu, dan pewaris keluarga legendaris. Anak nepotisme, bakatnya gede, usahanya kayak modem lemot, kadang nyambung, kadang nyerah. Dan jelas, dua sifat ini nggak nyambung. Mike Dao kutu buku, Suley Sam kutu kasur. Mike fokus banget belajar buat ujian tengah semester. Dia ngapalin segala teori ketakutan. Sementara Suley, gue ngandelin insting bro. Pas tes praktek simulasi, Mike berusaha keras, tapi anak simulasi nggak takut sama dia. Sedih. Sedangkan Sully tampil asal-asalan dan malah ngerusak alat simulator. Bam! Profesor Hardscrabble datang, kepalanya kayak naga campur kalajengking. Wibawanya setara dosen killer yang suka bilang, ujian minggu depan, open book, tapi dua-duanya langsung dido. Yes, Mike and Sully keluar dari program scare karena terlalu rusuh. Mike, tapi kan saya cuma mau belajar. Hardscrabble, belajar tuh nggak cukup kalau nggak punya scare factor, gitu katanya. Singkat cerita, Mike nyari cara balikin reputasi. Ketemu info, Scare Games, turnamen antar klub monster buat buktiin siapa yang paling serem. Kalau menang, bisa masuk lagi ke jurusan Scare. Auto comeback bro. Tapi ya gitu, semua tim nolak Mike. Sampai akhirnya satu klub nerima dia, Uzma Kappa. Isinya monster tanggung semua. Coba bayangin tim lomba 17 RW, tapi anggotanya Don, omom mantan sales yang baru kuliah lagi. Squishy, bocah imut kayak bakpao isi susu. Art, monster kayak pembersih debu tapi jiwanya seniman. Terry dan Terry, kembar dua kepala tapi hobi beda. Dan terakhir, slot kosongnya diisi Sully. Karena ya cuma dia yang nggak punya klub. Walau gengsi, mereka akhirnya satu tim. Mike jadi pelatih dadakan. Dia ngajarin mereka teori ketakutan, teknik napas seram, hingga posisi loncat dari jendela. Semua chaos. Tapi, pelan-pelan mereka mulai solid. Mike percaya satu hal, kalau kerja keras pasti bisa. Mereka latihan di basement rumah ibunya Squishy. Iya, ibunya. Dan dia juga jadi supir pribadi pas turnamen. Multitasking, Bu. Singkat cerita, pertandingan Scare Games pun dimulai. Kompetisi pertama adalah tantangan bola beracun. Tantangan ini bertujuan agar melatih mereka untuk menghindari semua barang-barang anak kecil.
Panitia pertandingan menggunakan bola berduri beracun yang tersebar dan mereka harus berlari ke garis finish tanpa menyentuh bola beracun itu. Dan tim yang terakhir sampai dianggap kalah dan harus keluar dari kompetisi. Selain itu, para senior monster bertugas melempari peserta dengan bola beracun. Jika mengenai bagian tubuh, auto bengkak kayak gini. Dengan tubuh yang udah bengkak di mana-mana, akhirnya Mike dan Sally berhasil mencapai garis finish. Tapi sayang peraturannya adalah semua anggota harus sampai ke garis finish. Tapi anggota Ozma Kappa yang lain masih ada di posisi paling terakhir. Untungnya, tim Jocks, Josh Tetachi, ketahuan menggunakan gel anti racun sehingga mereka didiskualifikasi dan Ozma Kappa tetap lanjut ke babak berikutnya. Keesokan harinya, karena kerja sama tim yang sangat dibutuhkan Mike memutar otak gimana caranya supaya bisa memenangkan pertandingan berikutnya. Sebagai ketua tim, Mike meminta semua anggotanya untuk mengikuti arahan darinya dengan disiplin dan mereka oke-oke aja, kecuali Sally yang merasa dia yang paling hebat. Hingga kompetisi kedua pun dimulai dan Mike meminta untuk mengikuti semua arahannya. Tapi jadinya kok malah gini dah. Deje silencio. Yap, mereka berhasil bekerja sama, sehingga Sally bisa selamat. Dan diam-diam ternyata Squishy sudah berhasil mengambil benderanya. Dan Ozma Kappa berhasil menyelesaikan pertandingan kedua. Sore harinya Ozma Kappa diundang ke acara pesta tim papan atas, yaitu Roar Omega Roar. Jelas dong, mereka sangat senang mendapat undangan itu. Meski Sally merasa ada sesuatu yang janggal, tapi akhirnya mereka tetap melanjutkan untuk pergi ke pesta. Sesampainya di sana, semua tim disambut oleh Roar, termasuk Ozma Kappa. Tapi kemudian ini yang terjadi. Mereka sengaja mengundang Ozma Kappa untuk mempermalukannya kepada seluruh monster di kampus. Dengan sombongnya Johnny bilang kalau mereka sama sekali tidak menakutkan. Mike bilang jangan menghiraukan ucapan Johnny. Tapi Sally dan anggota yang lain udah terlanjur down dan jengkel. Dan Sally bilang bahwa Ozma Kappa tidak akan pernah bisa menjadi monster yang menakutkan. Dan mereka berempat setuju dengan apa yang dikatakan Sally. Seberapapun mereka berlatih secara fisik, ya emang mereka nggak menakutkan. Semua putus asa, tapi tidak dengan Mike. Malam harinya Mike mengajak mereka menyelinap masuk ke perusahaan Monster Inc. Menunjukkan di mana Scarer masuk ke pintu untuk menakut-nakuti anak manusia. Dengan tujuan untuk menyadarkan teman-temannya kalau Scarer memiliki bentuk yang berbeda-beda dan menggunakan keunikannya masing-masing. Hingga Sally pun menyesal karena sikap dia yang pengecut. Tapi Mike bilang masih ada waktu untuk bangkit dan berlatih. Singkat cerita, masuklah ke pertandingan ketiga, di mana semua tim diwajibkan untuk menakuti anak kecil dan menghindari anak remaja. Dengan latihan dan kerja keras, Ozma Kappa berhasil menyelesaikan kompetisi itu. Semua semakin semangat berlatih, begitu juga dengan Sally. Di pertandingan keempat, mereka diharuskan untuk sembunyi tanpa terlihat. Dan Mike memanfaatkan Tentacle Dawn untuk kompetisi berikutnya.
Kompetisi pun dimulai dan Osma Kappa berhasil sembunyi tanpa ketahuan cuy. Akhirnya, Roar dan Osma Kappa akan bertemu di final dan bertanding di simulator menakuti dan ditonton semua monster kampus. Disinilah nanti, masing-masing peserta akan diuji seberapa menakutkannya mereka. Di sisi lain Osma Kappa sekarang makin punya banyak fans. Begitu juga dengan Mike yang berhasil membalas kesombongan dari Johnny. Akhirnya, ronde final pun dimulai. Alat simulator menakuti sudah disetting ke level paling tinggi. Awalnya Mike akan mulai bertanding pertama, tapi Sally menyarankan agar Mike bertanding paling akhir, karena menurutnya Mike yang paling pantas mengakhiri pertandingan ini. Pertandingan pertama dimulai oleh Don versus Reggie. Don membaca situasi dan kondisi anak dan menggunakan keunikan yang dimilikinya, sehingga berhasil unggul. Pertandingan demi pertandingan terus berlanjut, tetapi Osma Kappa agak sedikit tertinggal. Tú puedes, es todo tuyo. Kini giliran Sally melawan Randall. Mike sangat yakin kalau Sally dapat energi teriakan paling tinggi. Dan kini skor menjadi imbang. Dan pertandingan terakhir adalah Mike yang akan menghadapi Johnny. Awalnya, Mike insecure nih cuy. Tapi Sally berhasil meyakinkannya. Dan Mike sudah siap untuk menunjukkan aksinya. ¡Estamos en el programa! ¡Sí! Di saat semua monster pulang, Mike masih tidak menyangka akan keberhasilannya. Hingga akhirnya, dia menyadari sesuatu yang janggal. Kok gitu anjir? Sally akhirnya ngaku kalau emang dia yang melakukannya. Dan Mike pun menyadari kalau Sally melakukan ini karena Mike yang tidak menakutkan. Dan itu membuat Mike sangat kecewa. Semua orang memuji keberhasilan Osma Kappa dan Roar mencoba merekrut Sally kembali. BTW Sally ini dulunya mantan anggota Roar ya cuy. Oke, lanjut. Tapi Sally menolak dan dia langsung pergi menemui Hardscrabble dan mengakui perbuatannya. Tapi tiba-tiba berbunyi alarm berbahaya yang berasal dari laboratorium penelitian pintu. Ternyata Mike menerobos masuk ke dalam sana hanya untuk membuktikan kalau dia emang bener-bener menakutkan. Sampai segitunya loh. Bahkan anak manusia menganggap Mike monster yang lucu dan sama sekali nggak merasa ketakutan. Tapi Mike keliru. Itu sebenarnya bukan pintu kamar pribadi, tapi pintu kamar anak panti asuhan. Dan sebenarnya pintu itu mau dihancurkan. Dengan bantuan dari Don, Sally nekat nyusul masuk ke sana dan ternyata Mike udah nggak ada di sana. Malah banyak polisi yang datang ke panti asuhan itu. Sally mengikuti jejak Mike sambil berusaha sembunyi dari pandangan polisi. Hingga akhirnya, dia menemukan Mike yang sedang galau di pinggiran danau. Mike curhat kalau dia iri nggak bisa semenakutkan Sally dan bisa berbuat semaunya. Tapi Sally mengungkapkan bahwa dia adalah monster yang selalu gagal dalam setiap ujian dan selalu merasa ketakutan. Bahkan dia sendiri bilang kalau dia gagal jadi seekor monster. Bingung mau ngomong seorang juga bukan manusia. Tiba-tiba, polisi datang dan mereka kabur. Tapi pintu kamar sudah dinonaktifkan oleh Hardscrabble. Karena itu sangat berbahaya. Gitu katanya. Dia meminta semua monster untuk pergi dari sana. Hingga pihak yang berwenang tiba. Mike punya ide. Gimana kalau kita takutin polisi itu sampai pada teriak?
Karena menurutnya teriakan itu bisa menghasilkan energi yang cukup untuk membuka pintu itu lagi, katanya. Awalnya Sally menolak, karena itu manusia dewasa, bukan anak-anak. Tapi Mike meyakinkan kalau ini akan berhasil, asalkan Sally mengikuti instruksi darinya. Anjir, bukan cuma energi yang cukup, bahkan semua tabung di sana energinya penuh, sampai-sampai bikin pintunya meledak. Buset, kata gue teh. Dengan wajah yang gak percaya, Hardscrabble menanyakan bagaimana mereka melakukan itu. Dengan tegas, Sally mengatakan jangan tanya kepadanya, tanya aja sama Dylan. Maksudnya, tanya sama Mike. Lalu pihak berwenang datang dan membawa mereka berdua. Tanpa disadari, anggota Osma Kappa diterima masuk di jurusan menakuti karena Hardscrabble yang terkesan dengan keterampilan mereka saat dikompetisi. Dan kabar gembira lainnya, Don sudah bertunangan dengan yang tidak lain gak bukan. Yap, emaknya Squishy. Kampus memutuskan untuk mengeluarkan Mike dan Sally, sehingga mereka berpamitan dengan teman-temannya. Mike tidak menyangka harus di-DO seperti ini, dan kedepannya dia bingung harus berbuat apa, dan mereka berdua pun berpisah. Baru aja masuk bus tiba-tiba, Sally memberhentikannya. Lalu dia curhat, kalau dia nggak iso berbuat apa-apa tanpa Mike. Sally bilang kalau Mike adalah otak baginya. Dan cuma Mike yang bisa membuat teman-temannya bangkit dari putus asa. Bro, lu emang nggak menakutkan, tapi lu orangnya nggak kenal. Sama rasa takut. Iya, gitu katanya. Hingga akhirnya Hardscrabble datang dan bilang, "Lu asik bang, asli itu ngarang." Hardscrabble mengatakan kalau mereka berdua udah ngelakuin hal luar biasa yang sebelumnya belum ada yang pernah ngelakuin itu. Dan itu mengejutkannya. Tapi sayangnya Hardscrabble tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa mendoakan semoga mereka berhasil di luar sana. Mike punya rencana apa yang harus mereka lakukan. Mereka akan bekerja di Monsters Inc. Meskipun berawal dari tukang surat, Mike sangat yakin kalau dia bakal pecahin rekor luar biasa bersama Sally. Nah, itu dia cuy kisah lengkap film Monsters University, versi lucu tapi serius. Dari anak kecil mata satu yang diremehin, sampai jadi monster yang ngeri-ngeri sayang. Moral cerita, gak semua orang terlahir jadi menakutkan. Tapi semua bisa jadi hebat kalau kerja keras dan gak curang. Dan kadang jalan ke mimpi tuh nggak harus lewat jalur utama. Jalur tikus juga bisa, asal semangat terus. Kalau kamu suka, klik like-nya, share ke teman rebahan kamu, dan subscribe biar nggak ketinggalan alur film absurd lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Monster Rebahan. Maju, maju, maju.